Hukum selanjutnya hukum perbandingan tetap atau hukum pros. Nah, hukum inilah yang paling banyak, salah satu yang paling banyak ditanyakan gitu, tentang hukum pros ini. Nah, hukum pros ini ditemukan setelah hukum Lavoisier ya. Mungkin dia temannya Lavoisier atau muridnya Lavoisier juga kurang tahu ya. Yang penting Lavoisier itu duluan, lalu hukum pros itu menyempurnakan si Lavoisier, hukum Lavoisier. Nah, bunyinya perbandingan unsur-unsur dalam tiap senyawa itu selalu tetap. Jadi kalau ini, kalau di hukum Lavoisier tadi kan jumlah massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu sama. Nah, tapi kalau proses itu lebih ke spesifik lagi. Ternyata di dalam suatu senyawa, entah itu senyawa yang terbentuk karena reaksi tersebut, itu perbandingan dari unsur-unsurnya itu selalu sama, ya. Selalu sama, entah itu 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, pasti penyusunnya atau komposisinya itu tetap. Kalau bisa dibilang itu, misal kalau kita mau masak telur gitu ya, masak telur dadar gitu. Nah, komposisi telurnya itu selalu sama. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi telurnya itu misal satu telur itu garamnya sekian gram gitu atau cabenya sekian gram itu selalu sama. Sama lah kayak gitu ya. Kurang lebih kalau diibaratnya seperti itu. Jadi untuk membentuk suatu zat itu komposisinya itu pasti sama. Untuk membentuk suatu senyawa itu komposisinya selalu sama. Misal di sini nih, saya mau membentuk PBS atau timbal sulfida ya. Nah, jadi untuk membentuk timbal sulfida itu membutuhkan misal 4 atom Pb dan 4 atom S. Dengan masing-masing atomnya itu bukan atom sih, molekul ya, lebih ke molekulnya misalkan itu. Ya. Jadi masing-masingnya itu kan punya massa sendiri-sendiri. Nah, itu kalau komposisinya itu selalu seperti itu, 4 Pb dan 4 S misal seperti itu. Nah, kalau reaksinya itu saya di awal itu memiliki 4 Pb dan 6 S, maka berapakah PBS yang terbentuk? Apakah menjadi 10 dan sebagainya? Kita ingat bahwa setiap PBS itu hanya butuh 4 Pb dan 4 S, katakanlah seperti itu. Berarti kalau kita punya 6 S-nya ini, maka yang dipakai juga harus tetap 4 gitu loh. Harus tetap 4. Karena komposisinya itu sama. Sama halnya kayak kalian bikin kue. Misal untuk bikin satu kue itu butuh 2 kilogram telur sama 2 kilogram terigu, katakanlah seperti itu. Nah, kalau kamu punya 3 kilogram telur, apakah kamu masukkan semuanya untuk membuat satu kue gitu? Kan enggak kan? Nah, nanti kalau kamu masukkan semuanya, pasti rasanya akan berbeda gitu. Entah itu teksturnya, entah itu manisnya atau apanya itu kan pasti berbeda gitu. Harus sesuai dengan komposisinya gitu. Itu salah satu apa ya? Salah satu inilah contoh lah untuk hukum pros ini ya, agar lebih mudah. Jadi seperti itu. Kalau kita punya misal resepnya untuk PBS itu 6 PB dan 4 PB dan 4 S. Tapi kalau saya punya 6 PB, ya udah untuk membuatnya berarti ya saya pakai 4 aja gitu. Karena kalau saya masukkan 6-6-nya juga nggak akan jadi gitu. Akan berbeda, bukan PBS nanti yang akan terbentuk, mungkin senyawa lain kayak gitu. Jadi yang tetap dipakai juga akan tetap 4 gitu. Yang 2 akan menjadi sisa. Pak berarti ini menyalahi hukum Lavoisier dong gitu atau hukum kelan massa? Enggak gitu. Karena totalnya sebelum bereaksi ini kan 4 PB dan 6S gitu ya. Kalau misal saya ini satu-satu gitu, misal masanya satu-satu, berarti ini kan 4 ditambah 6, 10, ya kan? Nah, ini kalau sudah reaksi, ini kan tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kan? Ini kan 8 ditambah 2 atom S yang sisa, yang tidak ikut bereaksi. Berarti ini kalau ditotal juga akan tetap 10 gitu. Maka ini juga tidak menyalahi hukum Lavoisier. Nah, ini hanya lebih ke spesifikan lagi. Kalau Lavoisier itu tidak peduli, yang penting sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu masanya sama. Tapi kalau pros ini lebih spesifik lagi. Siapa tahu sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu ternyata setelah reaksi itu tidak semuanya itu berbentuk produk. Bisa aja setelah reaksi itu bentuknya produk dan sisa reaksi yang tidak ikut bereaksi atau yang tidak digunakan dalam reaksi. Jadi seperti itu. Itu yang dimaksud dengan hukum perbandingan tetap.
Tuh. Contoh lagi, misal seperti ini. Ya, ada reaksi antara magnesium dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida gitu. Saya pengen membuat magnesium oksidanya 100 gram. Nah, berarti berapa magnesium dan oksigen yang harus kita siapkan gitu. Nah, nanti kalau kalian sudah paham tentang ini, nanti tuh kalian bisa menjadi seorang kimiawan gitu. Misal, oh saya butuh eh, nanti misal kalian, oh saya butuh NaCl sekian gram, berarti berapa yang harus saya butuhkan, ini reaksinya. Nah, itu nanti kan kalian bisa menghitungnya gitu, sehingga apa yang terjadi, kalian tidak mubazir. Misal harusnya yang dibutuhkan cuma 4, tapi kalian belinya 10, gitu kan mubazir 6-nya kan. Atau kalian butuhnya 4 gitu, tapi kalian cuma belinya 2, nah nggak tercapai targetnya kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh pengaplikasinya seperti itu nantinya ya. Tapi kita cari contoh yang sederhana dulu. Nah, di sini magnesium oksida yang akan saya butuhkan itu 100 gram. Nah, ternyata perbandingan magnesium dan oksigen di dalam magnesium oksida itu adalah 3:2. Berarti berapakah magnesium dan oksigen yang harus kita siapkan gitu? Minimal yang harus kita siapkan. Nah, berarti gampang lah ya. Di situ kan magnesiumnya kan 3:2. Di sini 3:2. Maka massa magnesium sama dengan 3. Ini punya magnesium dibagi totalnya. Karena di magnesium oksida ini kan mereka dijumlahkan. 3 ditambah 2. Jadi 5. Dikali 100 gram. 100 gram ini adalah target magnesium oksida yang ingin kita dapatkan. Gitu. Jadi 3/3 ditambah 2 dikali 100 ketemu 60 gram. Nah, ini untuk magnesiumnya. Lalu oksigennya berapa, Pak? Oksigennya tinggal diganti aja lah ya. Ini kan kalau magnesium 3, kalau oksigen berarti 2. Berarti 2 dibagi 3 tambah 2 dikali 100, ketemu 40 gram. Ini kalau kita jumlah, magnesium 60, oksigennya 40, 60 tambah 40 juga hasilnya 100 gram. Kayak gitu. Oke, ini sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang masih bingung atau seperti apa? Boleh. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perbandingan Mg banding O itu diambil dari perbandingan air-airnya bukan, Pak? Ya, ya nanti ya benar sekali ya. Dari perbandingan antara magnesium dan oksigen itu bisa didapatkan dari mana gitu kan ya. Itu pertanyaan juga banyak kemarin di asesmen mandiri. Nah, itu bisa kalian dapatkan dari dua cara, Lis, kalau saya dua cara. Entah itu nanti perbandingannya sudah diketahui di soal, kalau nanti di soal ya, entah di soal atau kalian bisa menghitung lewat AR-AR-nya. Ya, AR-AR-nya. Itu. Kalau ada di soal ya udah pakai perbandingan di soal itu. Kalau nggak ada ya kalian cari pakai AR-AR-nya. Paham? Jadi misal di sini MgO ya kan. Di dalam MgO ini kan terdapat 1 Mg dan 1 magnesium dan 1 oksigen kan. Nah, magnesium itu kan airnya 24, oksigen itu 16. 24 dibanding 16 itu kan 3:2. Kayak gitu. Itu ya. Tadi siapa yang tanya? Muhammad Saya, Pak. Arinal. Makasih, Pak. Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebenarnya sudah saya siapkan juga itu soalnya kayak gitu. Ini ada yang mau ditanyakan? Oke, di sini ada yang saya buka chat dulu. Maaf Pak, untuk hukum pros ini hanya untuk 2 unsur atau lebih kompleks. Nah, sebenarnya hukum pros ini ke sini loh. Ke produknya. Ya. Kalau di sini misal lebih kompleks lagi, misal CH3COOH, itu kan ada tiga ini kan, 3 unsur. Ada C, ada H, sama ada O, ya kan? CH3COOH. Berarti ya tetap perbandingannya seperti itu. Misal dalam CH3COOH-nya, C-nya berapa? CH3CO, berarti C-nya 2. Berarti 2 dikali AR-nya C, 12, berarti 24. Banding hanya berapa? CH3COH, berarti hanya 3 tambah 1, 4. Ya kan? 4 dikali AR-nya H berapa? AR-nya H 1. Ya kan? Kalau nggak hafal gimana Pak? Lihat di tabel periodik unsur ya. Nggak usah dihafalin. Saya juga nggak hafal semuanya itu ya. Berarti tadi C-nya berapa? 24 dibanding hanya 4 ya kan?
O-nya berapa? CH3COO. Berarti O-nya 2. 2 dikali AR-nya O berapa? 16. 2 dikali 16, 32. Berarti perbandingan antara CH dan O dalam CH3COH adalah 24 dibanding 4 dibanding 32. Kalau kita sederhanakan, semua dibagi 4, jadi 6 banding 1 banding 8. Kayak gitu. Ya. Jadi tidak terpatok pada dua unsur aja, bisa lebih kompleks. Yang penting di sininya nih. Di sininya ini, ya. Di sininya itu berapa perbandingannya? Nanti kan bisa ditarik ke sini. Nah, misal di sini 60 gram, berarti di sini kita harus Mg-nya itu reaksinya harus 60 gram. Gimana cara Mg-nya 60 gram? Misal magnesiumnya nggak murni, misal magnesiumnya itu didapatkan dari 40% kadarnya dalam suatu zat. Ada campurannya. Berarti ya udah 60 gram. Ini kan magnesiumnya aja. Kalau magnesiumnya dalam satu zat itu campurannya hanya 40%, berarti ya kita cari zatnya berapa. Kalau 60 gram itu 40%, berarti 100%-nya berapa? Kita cari lagi gitu. Yang penting magnesiumnya itu berapa. Gitu ya. Oke. Saya lanjutkan. Mungkin kalau ada yang pertanyaan, silakan langsung ditulis atau langsung tanya aja, buka mic-nya juga. Mohon maaf, tanya gitu. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau contohnya seperti inilah. Ini sekarang dibalik ya. Kalau tadi saya ingin mendapatkan magnesium oksidanya adalah 100 gram. Bagaimana ketika saya punya magnesiumnya 50 gram dan oksigennya 50 gram? Berapakah magnesium yang oksida yang didapatkan? Ada yang mau saya jawab? Berapa magnesium yang didapatkan? Magnesium oksida yang didapatkan. Nah, untuk soal seperti ini, ya, untuk soal seperti ini, itu nanti sebenarnya akan disampaikan di stokiometri juga, perhitungan stokiometri. Tapi akan saya jelaskan sedikit di sini. Nah, untuk menghitung seperti ini, Pak, berarti totalnya nanti harus 100 gram. Iya, benar, totalnya harus 100 gram. Setelah reaksi harus 100 gram. Tapi, apakah 100 gram itu bentuknya semua magnesium oksida, ataukah ada magnesium atau oksigen yang tidak bereaksi? Itu kan yang jadi pertanyaannya. Nah, yang ditanyakan adalah magnesium oksidanya berapa. Kalau yang ditanyakan berapa total hasil reaksinya, berapa total setelah reaksi, berarti ya 100 gram, karena setelah reaksi itu ada magnesium oksida dan mungkin ada sisa dari reaksi yang tidak ikut bereaksi, gitu loh. Tapi kalau yang ditanyakan berapa magnesium oksidanya saja, nah itu yang harus kita hitung. Gitu. Nah, tadi kan saya bilang semua itu harus sesuai dengan komposisinya. Berarti di sini magnesium dan oksigen itu harus sesuai dengan komposisinya. Komposisinya berapa? Harus tetap 3 dibanding 2. Nggak boleh lagi. Misal nggak boleh melebihi 3 banding 2 atau kurang dari 3 banding 2. Harus semuanya itu perbandingannya itu 3 banding 2. Nah, berarti 30 gram magnesium dan 20 gram oksigen dong, Pak. Nggak bisa seperti itu juga. Berarti nanti kan ada sisa. Masa sisanya ini nggak diapa-apain gitu. Misal, berarti sisanya kalau 30 sama 20, berarti kan sisanya magnesiumnya 20, oksigennya 20, 30 gitu kan. Nggak seperti itu. Karena apa? Karena namanya reaksi itu akan terus berlangsung. Secara spontan itu akan terus bereaksi, akan terus berlangsung. Dan dia akan berhenti. Nggak kayak kita naik motor nih. Kalau kita yang naik motor kita kontrol kan. Kita naik motor jalan aja, terus kalau kita pengen berhenti tinggal direm atau dilepas gasnya. Tapi kalau reaksi itu kan secara ilmiah, secara natural itu akan sendiri dia akan bereaksi. Nah, dia itu tidak ada yang ngontrol gitu ya. Dia akan bereaksi sendiri gitu. Bereaksi sendiri secara alami gitu, secara alami dan dia tidak akan bisa berhenti. Nah, dia akan berhenti ketika apa? Dia akan berhenti ketika salah satu dari magnesium atau oksigennya ini habis. Sama kayak kalau motor itu kalau digas terus dilepaskan itu nggak ada yang nyetir, dia akan berhenti ketika bensinnya habis kan. Sama kayak reaksi. Reaksi itu berakhir atau berhenti ketika reaksinya ini habis. Entah dua-duanya, entah salah satunya. Nah, selama reaksi ini berlangsung, perbandingan antara magnesium dan oksigennya itu harus tetap 3 banding 2, 3 banding 2, 3 banding 2. Maka di sini kita harus cari nih. Kita harus antara dua ini manakah yang habis duluan gitu. Nah, itulah nanti akan menyebabkan reaksinya berhenti.
Nah, kita coba di sini misal Mg-nya habis duluan atau magnesiumnya habis duluan. Berarti untuk menghabiskan 50 gram magnesium itu dibutuhkan berapa oksigennya? Gitu kan? Nah, kita pakai perbandingan ini. Ya. Berarti di sini magnesium dibanding oksigen kan 3 dibanding 2. Kalau kita menghabiskan 50 gram magnesium, berapa oksigen yang kita butuhkan? Kita ibaratkan dengan X. Gitu kan? Nah, kita tinggal kali silangkan aja. 3 dikali X, 50 dikali 2. Sama kayak matematika biasa lah. Yang kita cari X-nya berapa? Berarti X sama dengan 50 dikali 2 dibagi 3. Sama dengan 33,33 gram. Berarti di sini untuk menghabiskan 50 gram magnesium membutuhkan 33,33 gram oksigen. Nah, ini kasus pertama atau peluang pertama, yaitu magnesiumnya habis. Gimana kalau si oksigennya yang habis? Gitu kan. Tadi kan syaratnya reaksi itu berhenti ketika salah satunya habis atau dua-duanya habis. Gitu kan. Nah, itu ketika magnesiumnya habis. Ketika oksigennya habis, kita hitung juga. Gitu. Magnesiumnya 3 banding 2 dengan oksigen, dan untuk menghabiskan 50 gram oksigen dibutuhkan berapa gram magnesium, gitu kan? Nah, kita kali silang juga seperti tadi, tinggal yang X-nya itu karena magnesium, berarti X-nya kita taruh di sebelah 3. Berarti di sini X sama dengan 50 dikali 3 dibagi 2, ketemu 75 gram. Nah, jadi untuk menghabiskan 50 gram oksigen, itu membutuhkan 75 gram magnesium. Nah, hal ini tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena kita hanya memiliki 50 gram magnesium. Sedangkan yang dibutuhkan untuk menghabiskan 50 gram oksigen adalah 75. Maka ini tidak mungkin terjadi. Maka kemungkinan yang terjadi adalah yang sini. Jadi untuk menghabiskan 50 gram magnesium itu membutuhkan 33,33 gram oksigen. Nah, dari sini berarti kita ketahui berapa magnesium yang dihasilkan, magnesium oksida yang dihasilkan, yaitu 50 ditambah 33,3. Jadi magnesium oksida yang dihasilkan adalah 83,33 gram. Berarti totalnya enggak 100 dong, Pak. Kan awalnya 100. Berarti setelah reaksi itu ada magnesium oksidannya 83,33 gram dan sisanya apa? Oh, Oksigennya berapa? Oksigen 16,77 ya. Ya, 16,7. 67 gram. Oke, benar ya. Jadi itu kalau dijumlahkan kan sama kan? Magnesium oksigennya 83,33 dan sisa oksigen yang tidak bereaksi adalah 16,67 gram. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti kalau di stoichiometri lebih ini lagi, ada yang berarti di sini kan magnesiumnya yang habis. Magnesium yang habis ini disebut sebagai pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas itu reaksi yang habis bereaksi. Ya. Nanti dijelaskan oleh Butin lah, pereaksi pembatas itu gimana cara nyarinya gitu. Yang lebih simpel ada cara nyarinya. Tapi ini belajarnya ini dulu ya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, kalau belum kita lanjut. Ini sebenarnya saya siapkan tadi ya. Banyak yang tanya seperti ini, Pak, dari mana dapatnya perbandingan 3:2 ini ya? Perbandingan 3:2 itu terdapat dari perbandingan massa atom atau massa molekul relatifnya, gitu ya. Dari perbandingannya bisa dilihat di tabel periodik unsur ya, AR-nya berapa gitu. Nah, sekarang coba nih. Ya, itu kan magnesiumnya 24, O16. Itu kan 24 bandingkan 16 itu 3:2 gitu. Nah, sekarang coba nih H2O, berapa perbandingan hidrogen oksigen dalam H2O? 1:8, Pak. 1:8. 1:8 ya. Karena hidrogennya kan 1 dikali 2. 2 O-nya kan AR-nya 16. Berarti 2 dibanding 16 itu 1:8. Kalau ini tadi berapa? 6:4. Coba dihitung lah, coba dihitung.
Berapa? 6:4:8. 6:4:8. Kurang tepat. Coba ada yang lagi? Coba. 6:1:8. Oke ya, 6:1:8. Hanya tadi belum kamu bagi 4 ya. Kan hanya 4 dibagi 4. Kan? C-nya kan 24 bagi 4. Oke. Kalau yang ini? Berapa? 23:1:16 bukan, Pak? Ya, 23:1 Oke, benar sekali ya. Jadi itu caranya dari perbandingan AR-AR-nya. Didapatkan dari perbandingan AR masing-masing unsurnya. Gitu ya. Itu bisa lebih kompleks lagi nanti kalau ada senyawa lain yang lebih kompleks ya. Tinggal cari AR-AR-nya saja. Gitu ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dari hukum Prost dan hukum Lavoisier. Silakan kalau mau tanya. Tidak ada? Oke, lanjut.